Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra innal muttaqina fi jannati wan na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Kulu wasrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaqina ala sururim masfufah wa zawajnahum bihurin in. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimani alhaqna dzurriyyatahum wa ma antum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya semata atas takdir, hidayah, inayah, taufiknya semata, pada malam hari ini kita bisa hadir dalam taklim yang telah dirutinkan setiap malam Kamis, ya, Sabtu malam Kamis. Mudah-mudahan hal ini bagian dari kemenangan dalam jihad kita, yaitu selalu istiqomah dalam menuntut ilmu, juga dalam mentaati Allah, Rasul, dan ulil amri. Ya, bagaimanapun menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah, ya, bagi seorang muslim yang harus senantiasa dilaksanakan sampai akhir hayatnya, ya. Maka Rasul mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, atau ungkapan para ulama yang sering diucapkan, ya, untuk mengantarkan kajian-kajian ilmu, yaitu thalabul ilmi minal mahdi ila lahdi. Maka bagian dari nikmat Allah, ya, bagi kita, itu dalam hadir di taklim itu adalah suatu nikmat yang besar, karena banyak keutamaan dari taklim itu sendiri, ya. Tidak hanya sekedar mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah, juga di dalamnya, ya, para malaikat senantiasa mencari majelis-majelis thalabul ilmi. Kemudian penduduk langit dan bumi mendoakan orang-orang yang berada di majelis thalabul ilmi. Juga Rasulullah menjamin bahwa siapa yang mendatangi majelis thalabul ilmi dari pergi sampai kembalinya, maka bagian dari jihad fisabilillah. Kalau dia mati di dalamnya, berarti mati dalam melaksanakan jihad fisabilillah. Antara lain keutamaan kita harus istiqomah, ya, dalam menghadiri taklim-taklim baik di Riasa, Miabah wilayah, dan mungkin juga kadang-kala di pusat, yaitu majelis-majelis thalabul ilmi yang dicanangkan oleh imam, bagian dari, ya, melaksanakan amanat juga. Pada kajian yang lalu, yaitu
surat Al-Imran sudah sampai ayat 100 ya. 100 ya. Maka kita masuk sekarang ke 101. Sebenarnya ayat ini sudah sering dan setiap minggu dibacakan oleh khatib karena bagian dari rukun khutbah, yaitu mewasiatkan kepada mustami atau yang hadir dalam sholat Jumat, yaitu wasiat takwa. Maka ayat yang sering disampaikan oleh khatib apa? Surat Al-Imran ayat 101 atau 100? 102 ya. 102 ya. Maka dalam kesempatan hari ini kita bahas untuk lebih masuk ke benak kita, pikiran kita dari ilmu-ilmu Al-Quran maupun dari kaitannya dengan sifat-sifat apa yang terkandung dalam ayat tersebut. Baik, bisa dilihat kembali ya, tadi sebagian sudah hafal, tinggal melihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang dalam ayat sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 100 ya, 100 dan 101 juga telah memanggil atau menjadikan ayatnya, kitabnya, lawan bicaranya, yaitu kepada orang-orang yang beriman. Kalau ayat-ayat sebelumnya adalah kepada orang ahli kitab ya, ini kebalikannya, artinya nasihat khusus bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat sebelumnya kemarin dijelaskan bahwa agar orang-orang beriman tidak mengikuti ya ahli kitab, tidak mengikuti ajakan-ajakan ahli kitab, yaitu Yahudi Nasrani, yang mereka menginginkan bahwa setelah kita Islam, setelah kita menjadi mukmin, yaitu untuk lagi kembali kepada agama sebelumnya, atau disebut dalam istilah yang gampang sehari-hari disebut apa? Murtad ya. Murtad, menjadi murtadin ya. Jadi kalangan orang-orang yang murtad. Maka jangan heran kalau ada istilah apa, kalau zaman Pak Harto itu yang sering terkenal dengan istilah ahli-ahli Injil, apa namanya, misionaris ya, misi-misi dari ahli kitab khususnya Nasrani dalam mengajak orang-orang Islam yang telah Islam, terutama dari kalangan awam, dan mereka juga mengadakan, kalau dulu istilahnya wazlul fikri ya, kepada para generasi-generasi muda Muslim, itu dengan berbagai upaya agar kembali lagi ke kekufuran atau tadi menjadi murtad. Maka kalau pada saat itu dikenal dengan berbagai cara. Ada dengan istilah cara apa? Bagi-bagi supermi, apa lagi? Bagi-bagi sembako. Kemudian ada istilah juga dipacarin, dikawinin, kemudian ditinggalin, atau tadi dia harus murtad dan seterusnya dan seterusnya. Itu bagian dari upaya-upaya
ahli kitab kepada orang-orang muslim, ya, ini terjadi tidak hanya sekarang, artinya di masa Rasul pun terjadi, padahal Rasul sudah ada masih ada di tengah-tengah mereka. Maka dalam ayat 101 ya, wa fikum rasul, nah, sampai dikata wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasul, dan padahal kamu telah membaca ayat-ayat Allah dan di tengah-tengah kamu masih ada rasul, ya. Artinya ada juga yang sampai murtad, ya, terpengaruh kepada tadi ajakan-ajakan ahli, apalagi istilahnya sekarang, ya, jauh dari Rasul, terus apalagi dan seterusnya dan seterusnya. Artinya hal yang, ya, boleh jadi kalau Islam tidak ditegakkan dengan sebenar-benarnya oleh pelakunya, maka usaha-usaha dari ahli kitab dalam memurtadkan orang-orang muslim akan terus-menerus terjadi, terutama di negeri-negeri muslim yang, ya, boleh katakan miskin dan seterusnya. Misalnya terjadi seperti itu, ya. Maka dalam ayat selanjutnya, agar orang-orang muslim tidak kembali lagi pada istilahnya, ya, agama sebelumnya atau mengikuti ahli kitab, Allah menegaskan ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Nah, di sini ada poin haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah atau takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Haqqa tuqatih, ya. Jadi takwanya kalau udah benar, ibaratnya apapun yang menjadi permasalahan hidup, ibaratnya iman dan takwanya tidak bisa ditawar, ya. Apapun yang ditawarkan orang agar dia keluar dari iman dan takwa, itulah haqqa tuqatih, iman yang sebenar-benarnya keimanan. Maka dalam tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, Ibnu Abbas dan lain sebagainya, dalam menerangkan haqqa tuqatih, walaupun mungkin secara istilah atau bahasa mungkin berbeda, tapi pada hakikatnya, ya, sama, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah dengan haqqa tuqatih, yaitu yang pertama apa, kalau dalam tafsir Ibnu Abbas disebut melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jadi benar-benar, ya, berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan. Kalau seorang sudah benar-benar hati, pikiran, dan amalnya berpegang teguh dengan perintah Allah dan menjauhi larangannya, jadi iming-iming apapun, dia ibaratnya apa? Kalau istilah NKRI apaan? Harga mati. Tidak akan, ya, keluar dari Islam, bahasa kasarnya gitu. Harga mati. Artinya membela dirinya sebagai seorang muslim, ya, haqqa tuqatih, benar-benar, ya, harga mati. Meskipun ditawarin apapun. Itu, ya. Maka melaksanakan perintah Allah dan tidak memaksiatinya. Kemudian kalau dalam pengertian takwa haqqa tuqatih yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, antara lain yaitu hafzullah al-jalalah, ya. Takut kepada Allah yang maha jalal. Jalal itu apa?
Jalalah Pak. Pak. Jalalah. Iya, jalalah. Jalalah apa artinya? Maha. Jadi Tinggi. ya, maha tinggi, maha mulia, maha agung. Jalal. Jalal. Jadi seorang beriman dalam takut kepada Allah, khauf billallah, yaitu karena Allah yang maha jalal, maha tinggi, maha agung. Sehingga bagi seorang untuk apa tadi mengkhianati atau tidak takut kepada Allah, merasa ya seorang lemah yang di hadapan Allah menjadi berani, ibaratnya gitu ya. Berani. Maka dalam takut kepada Allah, kalau di ayat lain ada istilah fafiru ilallah. Fafiru ilallah. Larilah kamu kepada Allah. Kalau lari kepada Allah berarti Mendekat. iya, mendekat. Kalau fafiru min atau an asad. Kalau ada min atau an itu dari ya. Dari singa, asad singa. Takutlah dari singa, berarti apa? Jauh. Menjauh ya. Tapi kalau dalam ayat ini fafiru ilallah, itu artinya kalau kita takut kepada Allah, bukan sebaliknya lari kita dari Allah, bukan, tapi harus semakin dekat. Semakin takut seseorang maka semakin akan dekat kepadanya. Itu udah otomatis ya. Ya Allah, takut saya tidak mendapatkan ridhomu, takut saya tidak dapat rezekimu, termasuk nih ya, kita setiap hari kan bermaisah. Kalau orang yang bertakwa kepada Allah dalam maisahnya takut tidak mendapat rezeki kepada Allah, berarti apa? Harus dekatin Allah. Ojol, ada ojol. Kalau takut kepada Allah tidak mendapatkan rezeki hari ini, ya, dekati Allah dengan berbagai cara. Ya, cara mendekat Allah banyak kan? Berpikir, bertafakur, mengingat dan seterusnya. Sholat sunnah mungkin ya, baca Quran dan seterusnya. Dan dekat pada Allah. Kita takut hari ini nggak dapat rezeki, bukan malah sebaliknya memaksiati Allah, bukan, salah besar. Harus dekat kepada Allah. Takut apa lagi? Takut anaknya nakal, dekat pada Allah, banyak doa ya. Bagaimana Ibrahim berdoa ya, Rabbi muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal minna. Masa anak-anak kita yang belum pada beat, doa, banyak doa ya. Banyak doa ya, kita berharap ya seakidah dengan kita sudah berdoa dalam satu jamaah ya, anak-anak kita setidaknya ya satu akidah ya, karena kita sudah meyakini bahwa kalau boleh dikatakan harokah, apalagi manhaj ya, yang tepat sebenarnya manhaj ya, manhaj kita manhaj nubuwah khilafah alamin haji nubuwah ya. Maka ya kepada anak-anak ya minimal tadi kita mendoakan selalu sehabis salat ya, agar sama dengan kita. Itu cara kita apa tadi, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin takut kepada Allah adalah semakin dekat. Kalau takut kepada apa tadi, singa, semakin takut ya semakin kenceng larinya, atau ngumpet, atau mungkin naik ya, naik yang tinggi dan lain sebagainya, berlindung. Tapi takut kepada Allah adalah semakin dekat. Kemudian yang kedua, kalau dalam Ikhwan Alil
bahwa takwa haqqa tuqati adalah mensyukuri yang sedikit karena mengharap ridhonya, atau ridho kepada Allah walaupun sedikit, karena Allah menciptakan, menakdirkan, wa qadarallahi maqdura. Allah menciptakan, menakdirkan kita dalam kehidupan ini ya sesuai dengan takarannya. Maka ya emang beda-beda secara apa namanya? Kalau istilah-istilah orang ahli yang tukang ngomong itu apa Pak Lili? Motivator ya, motivator. Jadi emang jiwa-jiwa kita itu beda-beda. Jiwa kaya, jiwa ya ibaratnya tadi nerima dan lain sebagainya. Allah sudah takar masing-masing. Ya, Allah udah ukur masing-masing. Maka sebenarnya dalam hal rezeki ya kita sebenarnya nggak ada istilah iri sebenarnya, karena semua udah dipasin masing-masing oleh Allah. Nah, yang pas ada pada kita itulah kata Ali yang harus kita syukuri. Baru kita disebut sebagai orang yang qanaah, atau sebut sebagai ya tadi orang yang kaya ridho terhadap keputusan Allah. Memang prosesnya dalam hati juga perlu ya tadi kita selalu tadi tafakur, selalu ya, alhamdulillah ala kulli hal dan seterusnya. Kemudian yang ketiga kata Ali adalah al-amalu ala ma'unzilah, beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Artinya dalam beramal ya tidak terlepas dari Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak juga berlebihan ya, karena sekarang juga ada ya mungkin kalau kita ngikutin bisa mumet sendiri ya, pusing sendiri. Itu ada sekarang apa ada istilah sufi ya, ajaran sufi. Jadi orang-orang yang sholat, yang kayak kita itu dianggap ya sholatnya masih enteng ya, kadang-kadang gitu ya. Iya, jadi harus setingkat makrifat, hakikat dan lain sebagainya. Ya sebenarnya itu kadang-kadang kalau kita tidak mendalami secara benar, maka kita bisa keluar dari apa yang disebut Ali tadi ya, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah dan disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting ya, jadi dalam mengamalkan Islam ini rujukannya tetap ya Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam kenapa kita harus bertakwa kalau gitu ya? Karena hanya dengan bertakwa kepada Allah inilah nanti banyak ayat sebenarnya yang disampaikan dalam Al-Quran tentang janji-janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, maka acuannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Tur, boleh buka Al-Quran, surat Tur. Ini kita biar termotivasi untuk meraih takwa tadi. Surat ke berapa tuh? Surat ke-52 ya. Ayatnya ayat berapa tuh?
5 12 13 14 ke 15, kurangnya kecil banget. Gunung. Di sini innal muttaqina fi jannati wa na'im. Bukan 12. Berapa tuh? 8 9 18 Innal 17 ya? 17 ya? 17. Ya, 17. Innal muttaqina fi jannati wan na'im. Sungguh atau sesungguhnya. Ini jelas ya. Jadi apa? Harfut taukid ya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bertakwa fi jannati wan na'im, yang akan berada dalam surga atau taman-taman surga. Wan na'im, dan na'im apa na'im? Kesenangan, ketenangan. Nikmatan. Na'im itu kenikmatan, kenikmatan. Atau dalam kehidupan na'im yang menyenangkan, boleh dikatakan gitu ya. Dalam taman-taman yang menyenangkan, tidak hanya secara absar, pandangan mata, tidak hanya pula dalam pendengaran ketika itu, tapi juga dalam segala hal naimnya ya. Di situ ada kesenangan batin, kelezatan, kegembiraan. Tentu tidak sama dengan sekedar apa yang terlihat di dunia. Ya. Naim fakihina bima atahum rabbuhum, mereka dalam keadaan fakihin. Apa fakihin? Hah? Sukaria. Sukaria atau senang gembira. Jadi tidak sedih lagi. Bahkan ketika orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, ketika ditanya, dulu kamu ketika di dunia, ini orang-orang yang susah, ibaratnya susah, payah, sedih, mungkin sampai mereka disiksa, mungkin sampai mereka kalau miskin tidak makan, dan akan lupa semua ketika apa yang ada di dunia, karena merasakan kesenangan dan kenikmatan ketika berada di akhirat. Ya, artinya tidak terasa sebenarnya ujian-ujian di dunia ini. Tidak akan lagi terasa. Maka bahagialah bagi orang-orang yang meraih ketakwaan kepada Allah, karena Allah akan menghidupkan kembali nanti, yaitu dalam surganya, dan kenikmatan dan kesenangan yang abadi. Bima atahum rabbuhum, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Jadi ibaratnya kita hidup di dunia ini sesusah apapun, semenderita apapun, apalagi yang menggambarkan susah payah, maka tetap kita dalam ketakwaan, karena itu semua nanti akan digantikan oleh Allah dengan tadi ya, kesenangan yang luar biasa dan dengan kenikmatan yang luar biasa ya. Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi susah payah kita taklim, susah payah kita maisha untuk keluarga, susah payah kita macam-macam itu, bagi orang yang bertakwa itu dari perjuangannya untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Allah nanti di surga. Bahkan nanti kita ketika ditanya gimana dulu ketika dunia, nggak pernah akan berkata begitu pada Allah, nggak pernah susah, nah kira-kira gitu, nggak pernah menderita, karena lupa dengan apa yang didapatkan di surga. Kemudian lanjutnya lihat, wa waqahum rabbuhum adabal jahim. Wa waqahum, apa artinya?
Dan dia Allah menjauhkan mereka. Siapa orang yang bertakwa tadi? Kembali kepada orang bertakwa. Humnya Rabbuhum adabal jahim, dari adab neraka jahim. Dijauhkan. Ya otomatis ya. Orang yang dimasukkan ke dalam surga, mereka orang bertakwa, ya, mendapatkan kesenangan surga, pasti dijauhkan dari azab neraka jahim. Kalau di ayat lain, siapa yang dijauhkan dari neraka jahim dan dimasukkan ke dalam surga, fadzalikal fauzul azim. Itulah sebenarnya kesuksesan yang abadi dan yang sebenarnya sukses. Maka bagi kita, bagi orang mukmin, ya ibaratnya jangan sampai terlena mata, pikiran, dan cita-cita kita melihat orang-orang kafir di dunia. Ya. Kita punya harta untuk akhirat, kita punya ilmu untuk akhirat. Ya, jadi fokus tujuan dalam khidmat kepada Allah, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk akhirat. Karena di sanalah kehidupan yang kekal abadi. Kalau di dunia tadi sebenarnya perjuangan saja. Ibaratnya berapa menit sih? Kalau yang dihitung berapa menit? Umur 1,5 jam. Ya. Jadi manusia kalau dibandingkan kehidupan akhirat di dunia, ini hanya 1,5 jam. Sementara ya emang kalau dirasa-rasa kayaknya baru kemarin kita bujangan ya. Sekarang udah 50, 55. Tinggal ngitung lagi. Kalau 50, 55 itu kalau hitungannya ya sebenarnya udah hitungan hari. Karena bisa jadi Jam nggak bisa. iya, hitungan jam ya. Bisa jadi baru kemarin jatuh dikit meninggal. Udah gitu. Kita yang udah 55 ke atas secara hidup udah sempurna, ibaratnya gitu. Hitungan hidup itu udah sempurna. Tinggal tadi ya dipanjangkan oleh Allah atau ditepatkan sesuai dengan ya umur Rasulullah. Kalau yang udah 55 kan tinggal berapa tahun lagi? Tahun. Ini lebih. Ya mau nggak mau? Iya dipanjangkan. Tapi kan jarang orang yang dipanjangkan, apalagi manusia-manusia akhir zamannya. Dan di 60 paling, di 60 sampai 70 udah jarang. Karena ya termasuk penyakit-penyakit akhir zaman secara jasmani lebih banyak daripada penyakit-penyakit orang zaman dulu ya. Makan. Ya. Teknologi juga. Dari makanan terutama yang Ya. makanan. Instan. Ya. Tapi itu bagian dari ya takdir dan rencana Allah ya. Yang umat Muhammad itu sebentar ya. Kalau sebelum ini ya, kalau di masa-masa setelah Rasulullah dan sebelum kita ibaratnya banyak kasus-kasus mereka berperang ya, ribuan menjadi korban dan lain sebagainya. Kalau sekarang ya tadi dengan makanan-makanan. Nah, tuh. Kembali ke ayat sampai mana? Masih tentang orang bertakwa yang dijanjikan Allah. Wa waqahum rabbum adabal jahim. Kulu wasrabu hanian. Makanlah. Nah, ini nikmat Allah di surga nanti ya. Wasrabu, dan minumlah. Hanian. Hanian apa? Hanian apa makan? Nikmat. Dengan penuh nikmat. Kalau di dunia tentang makan dan minum masih dibatasin oleh Allah. Wala tasrofu, jangan berlebihan. Kalau di surga enggak dibatasi wala tasrofu. Maka ya di surga orang makan itu sebanyak-banyaknya. Maka seorang bisa makan ibaratnya berpiring-piring gitu. Minumnya bisa berceret-ceret dan seterusnya. Apa saja tidak dibatasi. Karena proses perutnya beda dengan proses perut di dunia. Ya,
Kita kalau di dunia kenyang sedikit aja udah, walaupun enak kayak apa udah nggak tertarik deh bahasanya gitu ya. Iya. Iya makanya. Iya. Semua otomatis ibaratnya gitu. Semua Ya. wangi. Maka dalam ayat-ayat tentang surga dan makanan nggak ada istilah wala tasrofu, nggak ada. Maka bedakan tadi. Maka di sini juga tadi kulu wasrobu hanian. Kata hanian tadi nyaman, nggak sakit perut ibaratnya. Nyaman, nggak kekenyangan dan seterusnya. Penuh dengan kenikmatan Bahasa dunia terus nggak ada menerus. Ustaz. Hah? Bahasa dunia mah nggak ada. Nggak ada, iya nggak ada. Maka seperti ini hanian. Untuk Ya, bahasa dunia itu halnya ya, hal ya kalau dalam istilah ilmu nahwu, hal suatu keadaan orang makan yang hanian, penuh kenyamanan, nggak ada yang apa istilahnya apa sendawa. dan lain sebagainya, termasuk kepedesan dan lain sebagainya nggak ada. Ada itu. Semua nyaman, penuh kenyamanan, hanian. Selesai udah. Iya, bima kuntum tak malun. Nah, itu semua disebabkan ketika dulu di dunia bagian dari ya amal kita. Walaupun di ayat lain dan hadis lain bahwa kita masuk ke dalam surga itu adalah berkat rahmat Allah. Tapi banyak ayat-ayat juga mengatakan bima kuntum tak malun. Maka termasuk yang membedakan surga satu dengan surga lainnya, untuk hamba satu dengan hamba lainnya, termasuk yang bertakwa satu dengan yang lainnya, karena amal di dunia ada yang ahli sholat, ada ahli puasa, kira-kira gitu ya, ahli sedekah, ahli baca Quran dan lain sebagainya. Maka bertingkat-tingkat dan berlain-lain nanti di surganya, kenikmatan yang didapatkannya itu apa? Bima kuntum tak malun. Lalu berkaitan tentang amal yang ada di dunia yang kita kerjakan. Maka jangan sampai ya tadi tentang pernah ngaji bahwa seorang masuk surga itu karena rahmat Allah. Habis dapat itu ilmunya dia terus pulang. Mungkin baru dengar gitu terus pulang kali. Enggak mendengarkan apa? Keterangan-keterangan yang lain. Orangnya ngapain sholat? Kan masuk surga rahmat Allah. Ada yang sampai gitu. Ada juga ngapain puasa? Kan rahmat Allah masuk surga. Itu biasanya ahli-ahli hikmah yang boleh dikatakan tidak berguru pada guru yang lurus. Ada sampai gitu. Itu tadi sufi kan? Iya. Sudah sampai ahli hikmah. Ya. Syariatnya dihilangin. Ngapain? Yang penting kan kita mendapat rahmat Allah. Damai bersama Allah. Nah, gitu ya. Itu juga keliru ya. Jadi makanya rahmat Allah didapatkan itu sebenarnya ya akibat dari amal kita. Rahmat itu apa sih sebenarnya? Ridho, senangnya Allah, kasih sayang Allah kan. Nggak mungkin Allah akan berkasih sayang kepada orang yang nggak sholat, nggak mungkin. Kecuali dia baru masuk Islam terus mati, itu lain, ya, lain. Ya. Tapi kalau dia setelah masuk Islam ada kesempatan untuk beribadah sholat nggak mau sholat, ya lain. Ya termasuk ya belum muslim namanya. Karena wujud seorang menjadi muslim itu ketika dia melakukan persembahan kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat. Ya. Terus lanjutnya, muttaqina ala sururim masfufa. Mereka muttaqin duduk ya, dipan kalau di ayat lain, ala sururin, di atas ke surur, Depan. Kasur. ya, Bukan di kasur. atas dipan atau kasur-kasur masfufah yang lembut atau yang tersusun. Wa zawajnahum bihurin in, dan kata Allah kami
jodohkan atau kami nikahkan, ya, pasang-pasangkan bihurin in dengan apa? Bidadari atau gadis-gadis in yang apa? Yang indah atau yang menarik mata. Nah, biasanya ada istilah adanya jatuh cinta dari mata turun ke hati. Jadi secara pandangan pertama dengan bidadari tadi nggak mungkin seorang tidak tertarik kepadanya, maka dikatakan bihurin in, ya. Ya, dengan tadi pasangan-pasangan yang ketika memandang pertama saja udah ya tergoda, gampangnya gitu ya, bahasa kasarnya tergoda yang sangat. Itu bagian dari janji Allah kepada orang yang bertakwa. Kita sungguh rugi kalau kita di dunia tidak berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Walladzina amanu wa taba'tum rusulu bi imani alhaqnahum dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min say kullu mri'in bima kasaba rahin. Baca artinya, Pak. Ayat berapa tuh? 21. Terjemah jadinya baca. Terjemah jadinya adalah ayat 21, Pak. Enggak ngikutin. Tadi surat Tun. Saya bacain. Iya. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ya, jelas ya. Tadi apa? Anak cucu atau keturunan kita tidak terlepas nanti di akhirat pun Allah pertemukan. Istri nggak disebut ya? Hah? Istri nggak disebut ya? Anak cucu doang. Ya, di ayat ini ya nyambung, kalau ya nyambung dari tadi Di ayat yang lain. ya. Di ayat yang lain di surat apa? Surat Al-Hijr. Nah, ada hampir semakna dengan ayat ini ya. Di ayat belasan ya, di ayat belasan. Dan di situ bapak-bapak mereka, ya, pasangan-pasangan mereka dan keturunan mereka. Komplit ya. Maknanya hampir sama dengan ayat ini ya, yaitu dipertemukan nanti di surga. Tapi dengan catatan di sini apa tadi? Bi imanin, atas dasar satu iman. Artinya tidak mungkin ketemu seorang bapak kepada istri, bapak berarti anak ya, suami, istri, apa lagi cucu itu di luar dari satu akidah dalam artian Islam ya. Kalau masih satu Islam artinya mati dalam keislaman, walaupun nanti prosesnya berbeda-beda, masih akan ditemukan oleh Allah satu dengan yang lainnya. Ya ibaratnya ya boleh jadi anaknya karena mungkin bandel tapi masih muslim matinya, ya nanti ketemunya kapan masih ada harapan ketemu. Tapi yang di luar muslim tidak akan pernah bertemu kecuali dinampakkan oleh Allah. Kalau di surat Al-A'raf ya, antara ahli surga dan ahli bisa ketemu tapi lewat alat gitu. Ibaratnya kalau sekarang ya Zoom atau apa ya. Makanya di surat Al-A'raf udah ada istilah Zoom ya. Ada Zoom ya? Udah ada istilah Zoom. Ini baru ditemukan tahun sekarang kan ibaratnya. Di Al-Quran udah lama diberitakan adanya Zoom antara ahli surga dan ahli yang minta air neraka. Ya termasuk tadi meminta air itu lewat Zoom tadi, tapi nggak bisa ketemu karena jauh. Bukan saling melihat. Iya saling melihat. Zoomnya kan kalau kita Zoom kan saling melihat. Tapi kan kedudukan antara surga dan neraka itu Beda. seperti antara langit satu dengan langit lainnya, jauh. Artinya tidak ketemu secara fisik.
nggak mungkin. Antar Ahli surga aja seperti langit dan bumi katanya. Iya, makanya tadi. Tingkatan surga Iya, seperti langit dan bumi. Jadi iya. Kecil. Makanya tadi kalau ahli surga satu dengan ahli surga lainnya bisa saling berkunjung. Maka nanti termasuk mungkin ada ada pesawat kali ya? kendaraan surga dari langit pertama lebih ke canggih kedua. dari pesawat. Oh iya. Ada kebayang. Iya, Orang beli Boleh ngebayangin nggak bisa. walaupun Sekarang coba itu Ustaz makan aja nggak ada kentut. iya. Ya, gitu aja di situ nggak bisa nalar. iya. Ya ini yang menjadi inti pelajaran bagi kita, pentingnya kita punya istri atau anak, ya istilahnya tadi, jangan sampai keluar dari Islam. Gampangnya itulah ya. Kalau masih beda harokat, ya insya Allah masih ketemu. Maklumi. Beda harokah, beda manhaj, ada istilah gitu ya. Yang Tapi penting udah- tadi, kalau terjerumus ke dalam kesyirikan lebih berat misalnya. iya, Ada iya. ada ininya, ada perhitungannya. Ya makanya termasuk tadi jangan sampai anak-anak kita masuk ke dalam ya tadi Ya, lembah-lembah kesyirikan yang dalam artian syirik kubro ya. Kalau syirik subro ya mudah-mudahan ada ampunan dari Allah. Tapi kalau sudah syirik kubro itu yang kekal, termasuk yang kekal ya. Malu yang pergi Iya. ziarah-ziarah itu Iya. minta-minta masih banyak benar. Baik, terus selanjutnya kulum ri'im bima kasaba rohin. Setiap manusia termasuk dalam keluarga akan tergantung kepada apa yang diusahakan. Selanjutnya wa amdatnahum bifakihati wa lahmi mimma yastahun. Dan kami kami hamparkan atau sajikan ya kepada mereka yaitu makanan-makanan berupa buah-buahan, walahmin dan daging mimma yastahun. Dari apa saja yang mereka yastahun tuh inginkan. Ya, kalau di dunia ada istilah saya nggak suka daging ini, daging itu dan lain sebagainya. Kalau di sana daging babi halal ya? Semua yastahun, artinya semua Iyalah. nikmat. Melihat saja udah rasanya kayak apa gitu, kira-kira gitu ya. Iya. Dan daging-daging tadi semua ya memang nggak ada Iya. dibatasin ya, Sudah nggak jadi dibatasin ya. Mimma yastahun, apa saja yang mereka berkeinginan. Yastahun tuh ya daging steak dorong langsung jadi steak. senangan ya. Yastahun. Hah? Ya tanaza'una fiha ka'sal lagwa fiha wala taksim. Lanjutnya mereka saling ya istilahnya ngobrol ya. Dan di dalamnya Allah berikan juga apa tadi? Minuman-minuman berupa apa? Kaksan, gelas-gelas yang tertata rapi. La lagwa fiha, tidak ada senda gurau. Maksudnya di sini yang Berfaedah, yang tidak berfaedah. berfaedah atau senda gurau yang saling ejek ya. Iya. Kalau di dunia kan senda gurau saling ngejek, saling nyinyir, ya ada istilah gitu ya. Tapi senda guraunya yang ya semua memberikan Nikmatan. kenikmatan. Wala taksim, dan juga perbuatan-perbuatan yang tidak Baik. menyenangi atau baik. Wa yatufu alaihim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'ul maknun. Dan wa yatufu apa? Berkeliling atau menjadi pelayan-pelayan bagi Oh. mereka, Oh, iya. anak muda seakan-akan mereka permata yang terjaga. Jadi sangat sopan, sangat ya banyak sem dan lain sebagainya. Itu bidadari bukan? Bukan ya? Iya bagian ya. Anak muda ya? Gilman itu ada dua ya, ada laki atau perempuan. Oh ya. Ada perempuan. Wa qala ba'duhum ala ba'di yatasalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyrikin. Dan mereka saling ya cerita, ibaratnya dulu di dunia saya ini, saya itu. Ada juga cerita begitu ya. Ya intinya tadi mereka bersyukur ya penuh kesenangan, terus apalagi ya mengingat-ingat ya masa-masa di dunia itu semua adalah perjuangan ketika di dunia,
dan mereka ya sudah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya pada malam hari ini yaitu kita tadi untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, Allah janjikan ya dengan surganya. Nah, jadi ini juga tidak di ayat ini saja ya tentang janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijanjikan oleh Allah mendapat surganya, dan kita dicatat oleh Allah sebagai ya orang yang bertakwa kepada Allah, keluarga yang takwa kepada Allah, sehingga kita bersama keluarga kita Allah masukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Mungkin sampai situ dulu. Ya, nanti pertemuan berikutnya masih dilanjut tadi ya. Sampai apa tadi baru ittaqullah haqqa tuqatih. Berikutnya adalah wala tamutuna illa wa antum. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.